Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji serta syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Allah Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Muhammad Azmi Daniel dan saudari Dewi Ursula akan membuat video presentasi mengenai materi presentasi kelompok kami yaitu dakwah multikulturalisme. Sebelumnya materi yang pertama langsung saja akan disampaikan oleh saudari Dewi Ursula. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Jadi di pembahasan dakwah multikultural ini ada dua, yaitu yang pertama, bagaimana pendekatan atau metode dakwah berbasis multikulturalisme, dan yang kedua itu bagaimana masa depan dakwah multikulturalisme. Next. Poin pertama adalah bagaimana sih pendekatan atau metode dakwah berbasis multikulturalisme? Ya, yang pertama itu pendekatan dakwah multikultural menekankan agar target dakwah lebih diarahkan kepada pemberdayaan kualitas umat dalam ranah internal dan kerjasama serta dialog antar agama dan budaya dalam ranah eksternal. Tujuan dari pendekatan dakwah ini adalah menilai efek samping fenomena konversi non-muslim menjadi muslim. Dakwah multikultural berorientasi pada kualitas dalam wujud keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bagi kemanusiaan sejagat. Yang kedua adalah dalam ranah kebijakan publik dan politik, di mana dakwah multikultural ini menggagas ide tentang kesetaraan hak-hak warga negara atau civil rights, yang termasuk hak-hak kelompok minoritas. Tujuannya agar seluruh kelompok etnis dan keyakinan mendapat pengakuan legal dari negara atau dari suatu aspek, dan bebasnya penindasan atas nama dominasi mayoritas dari aspek yang lain. Kemudian yang ketiga itu dalam ranah sosial, di mana dakwah multikultural ini memilih untuk mengambil pendekatan kultural ketimbang harokah atau salafi jahidi, yang karena pendekatan kultural mengedepankan strategi sosialisasi Islam sebagai bagian integral umat dan bukan suatu yang asing melalui pengembangan gagasan Islam sebagai sistem moral atau al-Islam wa al-nizam al-akhlakiyah. Poin yang keempat adalah konteks pergaulan global, di mana dakwah multikultural ini menggagas ide dialog antara budaya dan keyakinan, atau bisa disebut interculture atau fight understanding. Tujuannya untuk membangun etika global yang digali dari sumber etika kemanusiaan universal yang terdapat dalam seluruh ajaran agama, dengan menafsir ulang sejumlah teks-teks keagamaan yang biasa eksklusifme atau misalnya dengan metode hermeneutika. Poin yang kelima adalah reinterpretasi dan rekonstruksi paham Islam, di mana sesuai dengan pengembangan masyarakat global multikultural, seperti terkodifikasi dalam kitab-kitab yang sampai kepada kita sekarang ini, adalah sebuah penafsiran Islam dan bukan Islam itu tersendiri, dengan pemikiran yang inklusif, dinamis, dan progresif. Ya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Dewi Ursula. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana masa depan dakwah multikulturalisme. Suatu pengembangan dari paradigma dakwah kultural. Lebih tepatnya, paradigma dakwah ini berangkat dari dialog antara pemikiran dakwah kultural dan fenomena masyarakat global. Pendekatan ini menuai kontroversi, adapun penolakan dari lembaga resmi keislaman atau ulama-ulama konservatif.
Sebut saja seperti ide pluralisme dan kebebasan berpikir sebagai landasan multikulturalisme. Masih harus berhadapan dengan fatwa haram dari lembaga keulamaan formal di Indonesia. Juga karena masih sangat baru, adalah suatu ketergesa-gesaan. Kesimpulan dari materi dakwah multikulturalisme tentang bagaimana metodenya dan bagaimana masa depannya itu kehadiran dakwah multikultural pada dasarnya merupakan respon Islam terhadap berbagai masalah kebudayaan yang ada di tengah masyarakat. Dakwah multikultural akan dapat langgeng dan mencapai tujuannya, manakala mampu menggeliminir berbagai dogma-dogma agama yang terasa kaku dan statis. Dinamika global akan dapat terwujud melalui keuniversalan bahasa dakwah yang termaktub dalam kata kunci normatif Al-Quran dan hadis. Baik, itu merupakan materi dari kelompok 11. Ah, Selanjutnya sesi jawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah bertanya. Pertanyaan pertama ada dari pertanyaan dari saudara Rifki Sehan Alvarez yang bertanya contoh dakwah multikultural di ranah kebijakan publik dan politik. Contoh dakwah kebijakan multikultural di ranah publik bisa kita lihat dari contoh kebijakan-kebijakan yang mengharamkan minuman-minuman keras yang beredar karena kebijakan tersebut pastinya dapat diterima baik oleh banyak kalangan dari masyarakat Indonesia. Dan contoh lain seperti peraturan-peraturan baru ini yaitu melarangkan pasangan yang belum resmi menikah untuk check-in ke hotel itu menurut saya kebijakan dakwah yang dapat bisa diterima oleh masyarakat. Selanjutnya kebijakan politik, mungkin dari kebijakan politik ini bisa diambil contoh kebijakan pendidikan multikultural melalui lembaga-lembaga sosial yang ada. Yang kedua, mengoptimalisasi media dengan program-program menjelaskan tentang kerukunan dan yang ketiga, interfaith dialog sebagai sebuah agenda rutin dengan menyentuh aspek-aspek soal kebangsaan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Pertanyaan berikutnya akan dijawab oleh Saudari Dewi Ursula. Pada dipersilakan. iya, selanjutnya adalah pertanyaan dari Widya menanyakan tentang apakah masyarakat di Indonesia adalah masyarakat yang multikultural? Jika iya, coba berikan satu contoh tentang itu. Ya baik, jadi jawabannya ini adalah Indonesia merupakan negara di mana Indonesia ini memiliki beragam budaya dengan suku, ras yang berbeda-beda. Dan perbedaan ini menyebabkan Indonesia termasuk ke dalam masyarakat multikultural. Adapun contoh mengenai multikultural adalah saling menghargai dan menghormati antar umat beragama. Selanjutnya itu saling berbaur dan menolong tanpa melihat latar belakang orang lain. Seperti itu. Baik, Saya kembalikan kepada moderator. baik telah selesai menjawab pertanyaan dari pertanyaan teman-teman. Mungkin cukup sekian video presentasi dari kelompok kami. Sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.